Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan Fresh Education di sesi kedua belajar pemrograman HTML. Pada kali ini kita akan membahas tentang elemen dan atribut dalam HTML. HTML elemen. HTML elemen adalah sebuah konten yang berada dalam tag mulai atau start tag dan tag selesai. Seperti ini contohnya, tag name diikuti dengan konten dan tag diakhiri dengan tag name. Contoh start tag yaitu misalnya heading 1, H1 ya. Selanjutnya elemennya ada judul artikel, lalu diakhiri dengan end tag H1 diikuti dengan backslash sebelum tulisan H1. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah P, paragraf. Nah, elemennya adalah isi paragraf atau tulisan, lalu diakhiri dengan end tag P juga. Selanjutnya ada BR. BR ini untuk baris baru, bisa diakhiri dengan end tag ataupun tidak, boleh ditulis end tagnya dan boleh juga tidak. Selanjutnya adalah HTML atribut. HTML atribut selalu diawali dengan start tag yang spesifik atau khusus, dan biasanya penulisannya berupa nama atribut diikuti dengan sama dengan, lalu titik 2 di atas, nilai ditutup lagi dengan titik 2 di atas. Contohnya misalnya atribut href ya, href. Href ini adalah untuk menampilkan link dari tulisan yang kita buat. Misalnya ini start tag-nya A, href, lalu diikuti dengan sama dengan, lalu titik 2, kemudian link yang kita berikan, lalu ditutup dengan link, ditutup dengan tanda seperti ini, lalu tulisan link yang akan kita klik, kemudian ditutup dengan end tag. End tag-nya A. A ini artinya link. Atau contohnya misalnya ini src, source. Pertama itu start tag-nya image, kemudian tulisan src sama dengan, lalu titik 2, kemudian nama file yang akan ditampilkan, ditutup lagi dengan titik 2, kemudian ditutup lagi dengan end tag-nya. Kita akan membahas tentang HTML atribut. Ada ref, src, width and height, ada atribut alt, style, lang, dan title. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang HTML link, yaitu href atribut. Teman-teman bisa mengingat kembali, yang tulisan href ini adalah atribut, sedangkan link ini adalah konten. Begitu juga tulisan this is a link ini adalah konten. Nah, href ini spesifiknya, teks spesifiknya adalah href diikuti dengan sama dengan, lalu titik 2 di atas diikuti dengan konten linknya, kemudian ditutup dengan tanda seperti ini,
lebih besar ya kalau di matematika, tapi ini adalah kurung, tutup kurung di tag, lalu konten ditutup lagi dengan end tag, yaitu tanda kurung seperti ini, lalu backslash, lalu tulisan A, kemudian ditutup kembali. Kita coba belajar atau mengulangi kembali penulisan coding HTML di editor yang kita pakai, yaitu Notepad++. Kita coba buka editor Notepad++ nya. Nah, ini kita buat file baru, klik menu file, lalu new, kemudian kita menulis sintak HTML, lalu diakhiri dengan HTML juga. Selanjutnya kita akan save, bisa klik Ctrl lalu S atau menu file, lalu klik save. Nah, ini kita akan menyimpan. Kita simpan dengan nama HTML link. Kita pilih save as tipenya. Kita pilih HTML Hypertext Markup Language. Lalu ini kita namakan dengan titik HTML. Lalu kita klik save. Seperti kemarin, tetap ketika kita sudah simpan dalam bentuk pemrograman HTML, maka warna HTML ini akan berubah menjadi warna biru. Lalu kemudian kita ketik head, lalu kita tutup lagi, yaitu end tag-nya ya, end tag-nya head. Lalu kita beri judul, misalnya HTML link. Kita tutup, kita kemudian di bawah head ini untuk isi konten dari halaman web HTML yang kita buat, kita beri atribut namanya body, lalu kita tutup dengan tulisan body. Sebelum tulisan body ini harus teman-teman kasih backslash ya. Semua end tag itu diikuti dengan backslash sebelum tulisan atributnya. Oke, baik. Nah, kita akan membuat tadi HTML link. Caranya yaitu href, lalu diikuti dengan sama dengan, kemudian titik 2, lalu link yang akan kita tampilkan, misalnya https www.detik.com, lalu ditutup dengan titik 2 kembali, kemudian tutup kurung. Lalu kita namakan konten atau elemen yang akan kita klik. Misalnya ini adalah link atau HTML link. Lalu kita tutup dengan atribut A. Oke. Sekarang kita save
Ctrl S, lalu kita coba buka di folder yang kita simpan. Di desktop ya, desktop, belajar HTML, lalu kita klik HTML link. Kita buka dengan misalnya Google Chrome ya, klik kanan, lalu pilih open with, kemudian kita pilih Google Chrome. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah HTML link. Kita akan coba mengkliknya. Nah, seperti ini. Langsung tampil elemen yang kita berikan, HTML link yang kita berikan, di mana HTML linknya, kontennya adalah alamat website dari detik.com. Seperti ini tampilannya. Kita coba lagi menulis HTML link, atribut HTML link. Misalnya link ini, tulisan link ini kita tulis di tengah. Kita menggunakan tambahan atribut center, lalu diikuti dengan atribut link, HTML link, ref, lalu diikuti dengan sama dengan titik 2 di atas, kemudian link yang akan kita akses, misalnya https lalu www.yahoo.com, kemudian kita tutup. Sebelum ditutup, jangan lupa ditutup dulu dengan titik 2 di atas kembali, lalu tutup kurung, kemudian kita tulis keterangan link yang akan kita klik, misalnya ini web Yahoo, kemudian kita tutup dengan atribut A, lalu kita save, Ctrl S, kita coba akses kembali HTML link. Sekarang kita coba buka dengan Opera ya. Coba buka dengan Opera, apakah ini bisa dibuka di semua browser atau hanya di Google Chrome saja, atau Internet Explorer saja, atau yang lain juga bisa. Kita coba buka dengan Opera. Nah, seperti ini tampilannya. Ini web Yahoo yang tadi kita berikan atribut center, maka tulisannya ada di tengah, sedangkan yang sebelumnya ada di sebelah kiri karena defaultnya adalah sebelah kiri. Coba kita klik link yang kita buat barusan, ini web Yahoo, kita klik, akan tampil web Yahoo yang kita berikan di dalam atribut HTML link. Selanjutnya kita akan membahas tentang target atribut, di mana target atribut ini adalah lanjutan dari HTML link yang kita bahas barusan. Target atribut ini maksudnya adalah ketika kita mengklik link yang kita buat tersebut, apakah kita buka di window yang ada di link tersebut, atau di window baru, atau di tab baru, atau di jendela yang lain, jendela halaman yang lain. Nah, di sini target atribut itu ada blank. Blank ini ketika kita mengklik
link tersebut, maka akan dibuka di halaman baru, ya, di jendela yang baru atau tab yang baru. Kemudian kalau self, atribut self ini akan terbuka di tempat yang sama, di jendela yang sama, di halaman yang sama, di tempat kita klik link tersebut. Selanjutnya untuk parent ini ketika kita buka maka akan terbuka di frame khusus. Kemudian ada top ini ketika kita klik maka akan tampil di depan tulisan link yang kita klik. Lalu ada frame name ini customize, misalnya kita akan membuat nama frame sebelumnya lalu kita tambahkan di target atribut, maka akan dibuka di frame tersebut. Kita coba mempraktekkan bagaimana cara penulisan target atribut ini. Silakan dibuka kembali Notepad++-nya. Ya, misalnya kita akan membuat Yahoo. Ini web Yahoo ini kita buka di halaman baru. Kita tulis kembali center, ini untuk menampilkan di tengah halaman, lalu href sama dengan titik 2 di atas, lalu https www.yahoo.com titik 2 di atas. Sebelum ditutup maka ini salah ya, ini bukan tutup tapi dibuka dulu. Ref, sebelum ditutup dengan tutup kurung, kita tambahkan tulisan target atribut target, tempat kita akan menampilkan link yang kita berikan, yaitu tulisan target lalu diikuti dengan sama dengan, kemudian titik 2, lalu kita tentukan apakah ini kita buka di tab baru atau di tempat semula. Nah, kita coba yang baru, yaitu underscore garis bawah lalu tulisan blank, kemudian ditutup kembali dengan tutup kurung. Kemudian kita tulis konten yang akan kita klik, misalnya ini web Yahoo. Kemudian kita tutup dengan atribut A, lalu kita save. Kita coba kembali membuka file praktek ini, HTML link, klik kanan, lalu kita buka dengan misalnya Google Chrome. Nah, seperti ini. Ini ada dua. Yang pertama itu kita tidak memberikan atribut target sama sekali. Yang di bawah ini kita menggunakan atribut target, lalu kita kasih konten atau keterangan, kita akan buka di new tab. Kita coba klik yang atas dulu, maka ini akan terbuka di halaman tempat link tersebut berada. Sedangkan yang di bawah ini akan terbuka di
jendela baru atau tab baru. Kita coba klik, maka akan terbuka di sebelah sini. Oh, ini ada yang salah penulisannya, ingat ya, ini ada salah HTTPS. Kita perbaiki dulu. HTTPS terbalik. Lalu kita save. Lalu kita coba kembali. Reload ya, klik kanan, reload ini untuk refresh kembali supaya apa yang kita rubah tadi langsung bisa diimplementasikan. Kita klik yang link di bawah ini web Yahoo. Nah, terbuka di jendela yang baru seperti ini. Ya, silakan teman-teman coba bagaimana cara implementasi dari target atribut blank. Selanjutnya kita akan mencoba target atribut lainnya, yaitu self. Kita coba kembali, center, href, lalu sama dengan titik 2 di atas HTTPS titik sesuai linknya ya, titik 2 lalu backslash 2 kali. Ini default format dari pengelola web internasional, www.yahoo.com, lalu titik 2 di atas. Kemudian kita tentukan targetnya. Targetnya ini kita buka di halaman yang ada, halaman tempat link ini berada. Target sama dengan lalu titik 2 di atas, underscore, lalu self, kemudian ditutup kembali. Nah, ini kita tulis ini web Yahoo atribut self, misalnya atribut self, lalu kita tutup ya. Kita coba simpan, Ctrl S, kemudian kita akses HTML link, klik kanan, kita coba buka dengan Opera ya. Nah, seperti ini. Yang pertama tadi ini tanpa kita berikan target, yang di bawah ini targetnya adalah tab new tab atau jendela baru. Kemudian yang di bawah ini target atributnya self, terbuka di halaman tempat link itu berada. Kita coba klik yang paling bawah, maka akan terbuka di halaman tempat link tersebut berada. Atribut target selanjutnya adalah parent. Kita coba ketik kembali. Silakan langsung dipraktekkan teman-teman supaya terbiasa menulis coding ya. Ref sama dengan titik 2 HTTPS www.yahoo.com titik 2 di atas, lalu targetnya kita tentukan. Target sama dengan titik 2 underscore parent ya, kemudian titik 2 kembali, lalu ditutup. Kemudian kita kasih nama link ini Yahoo parent target, lalu kita tutup dengan atribut A.
Lalu kita save. Kita coba buka kembali file latihan kita. HTML link kita coba buka menggunakan Google Chrome atau klik 2 kali ya. Defaultnya yang saya gunakan adalah Microsoft Internet Explorer. Nah, seperti ini tulisannya. Kita coba buka yang paling bawah. Ini Yahoo, yaitu parent target. Kita coba klik. Nah, akan terbuka juga di halaman yang tadi kita buat, di mana parent tersebut adalah target, atribut yang digunakan untuk menampilkan di mana link itu sebenarnya berada. Target atribut selanjutnya adalah top. Coba kita ketik kembali coding ini supaya teman-teman terbiasa menulis coding ya. https www.yahoo.com. Titik 2 di atas, lalu kita tentukan targetnya sama dengan underscore top, kemudian titik 2 di atas kita tutup dengan kurung, lalu kita tulis nama linknya, ini Yahoo top target. Kita tutup dengan A ya, tag A. Kemudian kita save. Lalu kita buka file projectnya. Tempat file tersebut berada di, ingat, di belajar HTML, tempat teman-teman membuat foldernya, lalu klik HTML link 2 kali. Nah, seperti ini akan tampil. Lalu kita klik yang paling bawah, top target. Nah, maka akan tampil di halaman yang paling depan, yang paling atas. Ini akan nanti digunakan ketika teman-teman sudah mempunyai beberapa elemen yang ada di dalam sebuah halaman HTML atau halaman website. Selanjutnya bahasan target frame name akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Bahasan selanjutnya adalah atribut src. src ini adalah source untuk menampilkan gambar ataupun source dari file yang akan kita sisipkan di halaman website kita. Nah, di dalam src ini ada atribut-atribut lain seperti alt, width, height, style. Kemudian kita akan bahas bagaimana jika sumber gambar tersebut ada di folder lain atau gambar tersebut ada di URL luar, atau selanjutnya kita bahas tentang bagaimana kita membuat animasi pada gambar. Kemudian gambar kita sisipkan link, dan yang terakhir adalah image floating. Oke, untuk bahasan ini kita akan bahas di dalam pertemuan sesi ketiga. Yang tadi kita bahas bersama, silakan teman-teman coba diulang-ulang kembali, yaitu ada HTML atribut, ada href,
ya. Ref atribut ini, di dalam ref itu ada target atribut, bagaimana kita membuat link yang nanti ditampilkan link tersebut itu di tab baru, dan seterusnya. Demikian dari saya untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap ikuti tutorial ini. Semoga nanti terbiasa atau jadi expert di pemrograman. Baik, hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.